Halo teman-teman, apa kabar? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya telah pelajari. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, kelas C 20D dengan NIM 200407551051, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi. Baiklah, materi yang pertama kita bahas adalah monitoring dan evaluasi dalam inovasi pendidikan. Hakikat monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, monitoring dalam inovasi pendidikan dalam hubungan dengan kegiatan inovasi. Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi. Nah, 2. Hakikat evaluasi dalam inovasi pendidikan. Keterangan tentang monitoring atau pengawasan di atas pada hakikatnya berhubungan dengan masalah evaluasi. 3. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi. Program inovasi, komprehensif, kooperatif, kontinu, objektif. Nah, berdasarkan kriteria yang valid, fungsional, dan diagnostik. Nah, 4. Objek monitoring dan evaluasi program. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu proses permulaan, proses implementasi, dan proses penutup. 5. Implementasi monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu memperbaiki peralatan atau sarana yang rusak, tidak memadai atau tidak menunjang program. B. Mengganti program dengan program yang baru dengan susunan dan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang C. Mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi melakukan organisasi institusi. Baiklah, materi yang kedua adalah inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Hakikat pendidikan dalam pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam proses pendidikan memegang peran yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Hakikat tenaga pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Multi peran di sekolah, guru sebagai demonstrator dan motivator, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator dan pengelola kelas. Nah, pendidikan dan pelatihan pendidikan serta tenaga kependidikan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku dalam mengembangkan bakat seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Nah, analisis manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fasilitas keluasan lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat, dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi dalam organisasi pendidikan. Nah, organisasi pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu organisasi makro
dan mikro. Organisasi pendidikan makro adalah organisasi pendidikan dilihat dari segi organisasi secara luas. Organisasi pendidikan pada tingkat makro dibedakan atas departemen pendidikan atau kebudayaan tingkat pusat, kantor wilayah, departemen pendidikan dan kebudayaan, kantor pendidikan dan kebudayaan di kabupaten atau kota, serta kantor pendidikan dan kebudayaan tingkat kecamatan. Adapun organisasi pendidikan mikro adalah organisasi pendidikan dilihat berdasarkan titik tolak dengan unit-unit yang ada di suatu sekolah atau lembaga pendidikan penyelenggaraan langsung proses belajar mengajar. Nah, keputusan inovasi dalam organisasi ada beberapa macam keputusan inovasi, yaitu keputusan otoritas. Keputusan otoritas dibuat oleh seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang sering disebut juga sebagai kelompok dominan dalam suatu organisasi. Baiklah, materi keempat, inovasi bidang kurikulum dan pendidikan. Inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, keresahan guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang dianggap kurang berhasil. Upaya untuk memecahkan masalah tersebut muncul gagasan dan ide-ide baru sebagai suatu inovasi. Nah, prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan kurikulum terpadu menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi para siswa. Kesempatan belajar tersebut dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu diperlukan pengaturan, kontrol, bimbingan agar proses belajar terarah kecapaiannya. Berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen-komponen masukan, proses dan produk secara seimbang dan setaraf. Nah, berbasis jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran sebagai usaha mengidentifikasi pencapaian tujuan pendidikan, pemerintah terus-menerus melakukan berbagai perbaikan dan pembaruan pendidikan dan kurikulum. Ada beberapa yang dikemukakan sebagai berikut. Memperlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka SLTPT, pengajaran melalui modul dan faktor penghambat inovasi pendidikan dalam kurikulum. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang menonton video saya bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.